Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? I hope your friend today now. Alhamdulillah. Um, we meet again. We study again in English lesson with Ustazah Putri. Jadi, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya di pagi hari ini. Alhamdulillah kita bertemu kembali, berjumpa kembali dan belajar kembali dalam pembelajaran bahasa Inggris bersama Ustazah Putri. Sebelum kita mempelajari materi hari ini, Ustazah ingin mereview kembali beberapa tugas dari anak-anak ya, terutama yang boarding. Kalau yang mengerjakan daring atau online itu kan sudah tinggal ngeklik saja. Nah, jika ada kesalahan dalam menjawab, yaitu konsekuensi kalian memahaminya seperti apa, yang menjawab seperti apa, yaitu nilai yang kalian dapatkan. Tapi kalau kalian berusaha yang lebih, semisal yang mengerjakan online bisa mengerjakan menggunakan Google Translate. Nah, itu walaupun tidak tahu, tidak paham materi ini, tapi kalian mengerjakan soalnya seperti itu dengan cara Google Translate, insya Allah ya nilainya bagus, tapi belum tentu juga sesuai dengan kuncinya. Ya, kembali semua atas kepahaman untuk belajar di pagi hari ini bersama saya. Nah, untuk yang boarding, ada beberapa catatan yang laki-laki dan perempuan ya, semuanya kesalahannya sama. Suka membuat kata-kata bahasa Inggris sendiri, dalam artian masih ada beberapa kesalahan yang tidak sesuai dengan yang dilihat di buku paket. Jadi ketika menulis soal dan beserta jawabannya itu masih ada yang kurang S, masih ada kurang imbuhan ED atau yang seharusnya tidak ada G ditambahi G. Nah, seperti itu. Jadi, mengapa Ustazah memerintahkan untuk yang mengerjakan online dan yang boarding itu berbeda? Karena ya untuk yang boarding, Ustazah selalu menyuruh kalian untuk mengerjakan tugas dari Ustazah itu beserta soalnya. Tujuannya yaitu agar tangan kalian, agar penglihatannya kalian itu terbiasa dengan apa yang kalian lihat, apa yang kalian baca, apa yang kalian tulis itu sudah terbiasa. Maka dengan kata-kata bahasa Inggris yang saya kira untuk SMP ini tingkatannya juga mudah, nah itu juga terbiasa. Misal penulisan tiger, nah tiger itu seperti apa, apakah ada Y-nya atau tidak, nah itu bisa dilihat lagi, nah dihafalkan dengan cara terbiasa menulis, insya Allah kalian juga mudah untuk mempelajari bahasa Inggris. Gitu ya, itu kesalahannya untuk yang boarding secara umum. Nah, untuk menjawab menulis soalnya benar, jawabannya benar, insya Allah Ustazah beri apresiasi nilai 100. Tapi kalau dari jumlah soal yang Ustazah berikan itu ada salah satu saja, maka ya Ustazah hanya mengapresiasi, memberi tanda tangan dan melihat dan menyaksikan bahwa anak ini progresnya belajar bahasa Inggris seperti itu. Tapi untuk kedepannya nanti ya Ustazah beri nilai yang sesuai dengan usaha kalian itu. Gitu ya. Untuk tugas hari ini Ama Sulih yang boarding itu diperhatikan baik-baik, jangan sampai ada tulisan yang suka ditambah-tambah atau dikurang-kurangi, itu tidak boleh karena kata bahasa Inggris satu kata pun kurang satu kata pun atau lebih dari satu huruf maksudnya. Ustazah ulangi ya. Untuk bahasa Inggris itu apa yang ditulis itu sesuai dengan buku paket. Jadi tidak ada huruf yang dikurangi, tidak ada huruf yang dilebihkan. Nanti artinya pun jika kalian lihat di kamus, jika kalian sesuaikan dengan Google Translate itu pun artinya berbeda. Nah, itu belajar bahasa Inggris seperti itu. Kok susah banget toh Us? Ya memang susah kalau kalian tidak terbiasa.
Memang susah kalau kalian memahami pembelajaran itu tidak ada kamus. Nah, itu juga susah. Jangan mengandalkan teman kalian atau mengandalkan jawaban dari teman kalian. Itu tidak boleh. Ustazah tidak mau seperti itu. Ustazah nilai jelek, tapi kamu tahu, kamu paham dengan materinya itu bagus daripada kalian istilahnya jaga nih atau suka dengan jawaban teman itu. Ustazah tidak mau seperti itu. Percuma Ustazah memberikan penjelasan seperti ini, tapi yang kalian jawab itu adalah jawaban dari teman kalian. Itu tidak boleh. Itu bukan sebuah usaha, itu hanya usaha instan yang bodoh sekali. Nah, seperti itu. Jangan diulangi lagi ya. Harus percaya dengan jawaban diri sendiri, maka kalian akan bangga dengan hasil kalian sendiri. Gitu nggih. Alhamdulillah, jazakumullah khairan masih menyaksikan video ini, masih memperhatikan penjelasan dari Ustazah ini. Next. Nah, today we are study about the articles a, or, an, and the. And then the second subject, the second topic, we can study about countable and uncountable nouns. Jadi materi yang Ustazah sampaikan ini kurang lebih ada 3 topik ya. Maka nanti jangan mengeluh, jangan merasa lelah untuk belajar ya, karena tugasnya dari Ustazah banyak. Jangan mengeluh, ini adalah cara Ustazah ingin mengukur kemampuan kalian, ingin mengukur kepahaman kalian seperti apa. Gitu nggih? Tetap semangat, tetap menyaksikan penjelasan dari Ustazah dan melihat video ini. So, for task today, for exercise today, there is have 3 tasks. I hope after watch this video you are understand and you can do exercises easily and completely. Open your book page on number 110. 110. There is the title about the articles a, an, and the. A, an is used to modify non-specific nouns. That's why we use them first in the first sentence. And then we use the for the specific noun. That's why we use it in the second sentence. Jadi, untuk penggunaan artikel yang menggunakan an or a itu untuk memodifikasi sebuah kata benda yang letaknya itu harus di depan kalimat dari sebuah kalimat harus berada di kalimat pertama dalam sebuah paragraf atau dalam sebuah ya kalimat itu sendiri. Dan untuk artikel the itu jika kata bendanya sudah disebut di atas menggunakan a, maka untuk kalimat berikutnya menggunakan the atau bisa diganti dengan kata it. Dalam sebuah bacaan seperti itu ya, jadi jangan kaget ketika ada perbedaan penulisan. Nanti di awal an 11, nanti a lion, dan nanti di akhir atau di kalimat berikutnya itu the lion. Itu jangan bingung, karena untuk membedakan fungsi dari artikel a, an, dan the itu seperti itu. Contohnya yang ada di buku kalian halaman 110 itu ya, ada sebuah kalimat. There are a lion and an elephant at the zoo. Itu kalimat pertama.
yang disebutkan kata bendanya adalah sebuah hewan. Hewannya di sini adalah lion and elephant. And then kata benda berikutnya adalah zoo. Nah, Ustazah mau jelaskan untuk kalimat pertama di sini. Untuk kata lion dalam kalimat pertama di sini itu menggunakan a. Menyebutkannya adalah a lion. Dan kalimat pertama juga ada sebuah seekor gajah. Dan di sini diterangkan seperti an elephant. Lalu kata benda yang selanjutnya adalah the zoo. Nah, untuk a lion dan an elephant itu perbedaannya penggunaannya nanti di belakang ada ya. Sedangkan dalam satu kalimat kok a lion and elephant, kenapa di belakangnya the zoo itu pakai the? Nah, untuk the zoo itu nggak mungkin kita menggunakan a zoo, itu nggak mungkin. Karena zoo itu merupakan keterangan tempat. Jadi tidak bisa kita menggunakan harus menggunakan the. Untuk di belakangnya, kalimat selanjutnya itu juga sama, menggunakan the, bukan lagi menggunakan ya. Jadi kalau menerangkan keterangan tempat, itu menggunakan the di awal kalimat sampai kalimat selanjutnya itu menggunakan the, bukan gitu ya. And then the second sentence, the lion is scary and the elephant is big. Nah, jelas ya. Kalau di kalimat pertama a lion and elephant, maka kalimat kedua a lion-nya yang berada di kalimat pertama berubah menjadi the lion di kalimat kedua. And then an elephant di kalimat pertama, jika kita menggunakan kata yang sama di kalimat berikutnya itu menggunakan the 11 gitu ya. Jadi contohnya seperti itu. Jika kalian menemukan sebuah bacaan di buku yang lain atau di internet, nah itu bisa kalian cari, bisa kalian lihat kata bendanya yang diawali huruf E untuk kalimat pertama dalam sebuah paragraf. Yang pertama saja kalian lihat yang pertama kalimat paragraf yang pertama saja itu nanti akan jelas ya. Dalam sebuah kalimat pertama disebutkan tapi nanti ketika kalimat berikutnya itu menggunakan the. Seperti itu nggih. Next. The differentiate between a and an. Masih berhubungan dengan halaman 110. Ada perbedaan antara penggunaan a and an. We use a before a noun that start with a consonant. Jadi yang Ustazah garis tebal di sini boleh kalian beri tanda garis bawah di buku paket kalian karena buku paket kalian sudah menjadi hak milik kalian, sudah dibelikan oleh orang tua untuk kalian, maka boleh kalian tandai, boleh kalian coret-coret ya. We use a before a noun that start with a consonant. Jadi konsonan itu ya, konsonan itu kata kita belajar kata benda ya di sini ya. Jadi itu digunakan untuk kata benda yang diawali huruf konsonan. Berarti apa? Diawali B, diawali C, diawali D, diawali F dan sampai Z. Ya, itu jumlahnya banyak. For example, a book, a pencil, a broom, a window, a door, a table, a chair, and then a spoon, a plate, a refrigerator, and then a paper, a newspaper, and etc. Kalian bisa menyebutkan sendiri awalan kata benda yang diawali huruf konsonan itu lebih banyak ya. Di sekitar kalian itu lebih banyak. Ya, yang lengket di badan kalian itu dalam bahasa Inggris banyak yang diawali huruf konsonan daripada huruf vowel atau huruf vokal. And next, the next
we use an before a noun that starts with a vowel. Jadi, untuk artikel an itu digunakan untuk kata benda yang diawali huruf vokal. Vowel itu vokal ya. Vowel itu vokal. For example, an umbrella, an apple, an eraser, an ink, and etc. Ya. Jadi, kalau an itu hurufnya diawali huruf A, I, U, E, O. An umbrella, an apple, an eraser, an ink, and etc. Kalian bisa menyebutkan sendiri, menyebutkan yang lain yang sesuai dengan yang Ustazah jelaskan di sini. Itu nggih? Dari sini paham? Insya Allah semuanya paham. Next. Open your book page on number 111. When making a list of things, you sometimes mention plural things. Most singular nouns need an addition of s to make them into plural. Jadi, di halaman 111 ini, ya, yang semulanya kalian sudah tahu ya, bahwa kata benda yang diikuti artikel an, the, itu jumlahnya 1. Ya, singular noun. Ya, maka untuk diubah dalam plural form itu kita harus menambahkan huruf s atau es di belakangnya, ya. Contohnya di sini, for example, one teacher. Kita bisa menyebutkan juga a teacher, ya. Kita juga bisa menyebutkan kata yang lain itu a teacher, one teacher, a teacher. Satu guru, seorang guru, itu sama ya. Jika diubah dalam plural form, is two teachers, atau teachers, gitu aja juga sudah menunjukkan itu kata bendanya lebih dari 1. And then one students, a students. It changed to be two students, or students, the students. Itu sama. It is same. And then one bottle, a bottle. We change into plural form, two bottles, the bottles. It's same ya. Jadi ketika Ustazah menyebutkan one teacher, one student, one bottle, a teacher, a student, a bottle, itu dalam bentuk singular form, kita ubah dalam bentuk plural form menjadi two teachers, the teachers, two students, the students, and then two bottles, the bottles. Itu sama ya. Dari sini paham? Paham insyaallah. And then next. Open your book page on number 112. 112. Di sini Ustazah yang saya tampilkan, yang saya buat itu hanya penjelasannya saja. Nanti kalian bisa lihat contohnya di dalam buku paket kalian masing-masing ya. Okay. Some countable nouns are made into the plural with the following forms. Nah, kita tadi di depan sudah mempelajari singular form, and then perubahan jumlah atau perubahan bentuk dari singular form ke plural form itu sudah dijelaskan di slide ini. Maka di sini tinggal meneruskan saja bagaimana cara merubah bentuk jumlah kata yang satu menjadi jumlah kata yang banyak. Dalam bahasa Inggris itu seperti apa?
Nah, di sini perlu kalian perhatikan baik-baik ya penjelasan Ustazah ini, karena kita belajar bersama. Yang semula tidak tahu nanti di sini akan menjadi tahu dan paham. Gitu nggih? Nggih. For a noun ending with a consonant plus y, change y into e plus es. Sorry. For a noun ending with a consonant plus y, change y into I plus es. Lihat contohnya yang ada di buku. Look at the example on your book. There is one lady becomes two ladies. Nah, jadi one lady itu kata akhirnya apa? Y. The ending word of one lady, there is y. And then becomes two ladies. Jadi berubah menjadi two ladies yang akhirannya semula lady y menjadi two ladies yang berakhiran es ya. Jadi harus memiliki ilmu titan atau harus banyak belajar supaya kalian banyak berlatih dan tahu. Nanti kalian bisa mengira-ngira ya. Untuk contoh yang pertama, ini perlu banyak berlatih dengan mengerjakan banyak soal di latihan bawah ini. Nanti ketika Ustazah minta mengerjakan 10, harus menyelesaikan semuanya walaupun tidak Ustazah perintah. Nah, siapa tahu nanti yang boarding, siswa boarding enak ketika mengerjakan semuanya atau lebih dari 10, ya Ustazah bisa melihat kalian seberapa paham mengerjakannya, kalian seberapa paham menangkap penjelasan dari Ustazah. Gitu ya. Next, for a noun ending with ch, h, and then ya, jadi untuk kata benda yang berakhiran ch, x, sh, ss atau s, maka ditambahkan es. Perubahannya dari 1, 2, 3, 4, 5 ya, kata benda yang berakhiran 5 kata tersebut, maka perubahannya nanti ditambahi es ya. For example, look at your books. A match, a box, a brush, a glass, a vase becomes two matches, two boxes, two brushes, two glasses, two vases. Ya. Urut ya. Dari penjelasannya ada 5 kata benda yang berakhiran kata tersebut, dan contohnya juga sama, ada 5 contoh yang berakhiran ch, h, sh, ss, dan s. Semuanya berubah dengan kata akhirannya ditambahi es. And then next, for a noun ending with the vowel o, add
ES. Yang selanjutnya yang nomor 3, kata benda yang berakhiran dengan huruf vokal O, maka dirubah kata bendanya dengan akhiran tambahi ES. Ya. For example, look at your book, a potato, a tomato becomes 2 potatoes, 2 tomatoes. Seperti itu ya. Nah, yang di bawah ini itu termasuk pengecualian. Another nouns have irregular plural forms. Itu termasuk pengecualian. Jadi ada kata benda yang memiliki fungsi bentuknya adalah plural form. Jadi hanya perubahan kata saja. Contoh, a man, a woman, a child, a person becomes 2 men, 2 women, 2 children, 2 people. Ya. Jadi untuk penulisan seorang laki-laki, seorang perempuan itu ketika bentuknya singular itu huruf vokalnya A. Nah, nanti ketika menjadi plural itu berakhirannya huruf vokalnya menjadi E. Ya, harus memiliki ilmu titan. Terus children, lalu a child yang memiliki arti anak ketika nanti diubah ke dalam bentuk plural menjadi jamak atau kata yang lebih dari satu, maka bukan harus tambah ES, melainkan 2 children. Begitu juga untuk kata yang artinya orang. Ketika bentuknya tunggal itu orang ya, a person. Tapi ketika diubah ke dalam bentuk yang lebih jamak atau plural itu menjadi 2 people atau people. Itu sudah termasuk menunjukkan bentuk plural. Ini untuk kata benda yang pengecualian ini banyak lagi kosakatanya. Nanti di belakang Ustazah beri contoh lagi ya. Harus untuk penjelasan halaman 112 di slide ini itu perlu banyak latihan ya, mengerjakan latihan di bawahnya. Nah, nanti ketika yang mengerjakan online hanya diberi batasan 10, tapi Ustazah tidak bisa mengoreksi. Nah, itu harus dikerjakan secara maksimal. Entah itu kalian ya memahami video ini 2 kali, 3 kali baru paham, mengerjakan sendiri, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ada cara lain dengan cara membuka Google Translate atau dengan cara yang membuka Google atau YouTube itu juga boleh ya. Lalu yang untuk siswa boarding itu ya harus mengerjakan semisal perintahnya 10 ya lebih dari 10. Itu Ustazah caranya melihat atau mengukur kepahaman kalian dalam memahami penjelasan dari Ustazah dari situ saja ya. And then next,
Jadi jangan banyak mengeluh untuk belajar, karena dari belajar nanti kalian akan bisa banyak belajar, nanti kalian juga banyak berlatih, kalian bisa itu. Jadi untuk pembelajaran kali ini memang materinya 2, latihannya juga banyak. Itu ya. Next. Open your book page on number 113. We don't know say one water or one waters. Ya. Jadi kita tidak bisa mengatakan kata benda yang cair itu 1 air, 2 air, itu tidak bisa dijelaskan atau disebutkan seperti itu. But we can count such a noun with the following measurements. Jadi, tetapi kita dapat menghitungnya seperti kata benda yang di bawah ini. Contohnya, kategori, in the categories, the number of liters or kilos, ya, the number of liters or kilos. For example, 2 kilos of potatoes, 1 liter of water, and then kategori the containers, atau kata benda yang memiliki massa berat, a bottle of water, 3 jars of jam, and then the category of other measurement words, 2 slices of bread, 2 slices of bread, and then a pieces of chocolate. Ya, jadi bisa dipahami sendiri untuk penjelasan dari halaman 113 ya. Nah, ini yang Ustazah maksud. Di halaman ini termasuk penjelasan tambahan pengecualian di halaman 112 yang paling bawah. Itu seperti ini. Ketika kata bendanya yang berada di sini, dari atas sini sampai bawah sini, itu penulisannya seperti ini, maka ketika berubah menjadi plural nouns, itu seperti ini. Ada yang bentuknya tetap, ada tambahan, ada perubahan. Jadi kalian harus memiliki ilmu titan, harus memiliki harus banyak berlatih, banyak belajar, banyak mengerjakan, maka kalian bisa belajar bahasa Inggris dari situ. Child becomes children. Woman becomes woman. Man become man. Goose become geese. Mouse become mice. Foot become feet. Tooth become teeth. Cactus become cacti. And then person become people. The last is ox become oxen. Seperti itu ya. Ini pengecualian. Harus banyak berlatih, harus banyak belajar, maka kalian bisa. Ini juga perlu dicatat kalau mau dicatat ya, karena penjelasan tambahan dari Ustazah. Next.
Nah, next ya. Ustazah minta maaf jika kalian tidak jelas membacanya, tapi insya Allah bisa dipahami. Nah, di sini ada perbedaan countable and uncountable nouns. Countable nouns itu memiliki ciri atau memiliki ciri have a singular and plural form. Ya, ketika dirubah ke dalam bentuk plural, we can count a tree becomes two trees. And then ciri yang kedua dari countable nouns yaitu can use a singular verb or plural verb. Ya, we can count 3 books is old. The books are old. Itu sama. Ya. Jadi kata benda yang dapat dihitung ketika bentuknya singular berubah bentuknya plural itu ada kata tambahan di belakangnya. Seperti yang Ustazah contohkan di halaman 112 tadi ya. And then uncountable nouns. Sekarang untuk uncountable nouns memiliki ciri yang pertama, have only one form, no plural. We cannot count butter becomes butters. Butter becomes butters. And then always use singular verb. Sugar is sweet. We cannot count sugar is sweet. And then yang terakhir, cannot use a, an, or a number before them. Jadi tidak bisa untuk uncountable noun ini menggunakan kata a, an, atau a number. Maksudnya a number itu yang jumlahnya satu, singular ya, one. Jadi a, an, or one. Itu tidak bisa. Menjadi a rice becomes two rice. A bread becomes two breads. Jadi harus untuk penjelasan yang terakhir ini seperti contoh penjelasannya itu di halaman 113 ya. Jadi harus ada kata tambahan yang menyertainya, yaitu kalau beras ya ada satuannya berat, dan untuk contoh yang bawah artinya roti itu harus ada kata satu iris, satu buah gitu ya. Jadi tidak bisa berdiri sendiri untuk menjadi a rice to rice, a bread menjadi to bread, itu tidak bisa. Nah, untuk uncountable nouns itu ada ciri-ciri ya, ada ciri-cirinya. Seperti di bawah ini. Uncountable nouns are often abstract ideas. Nah, abstract ideas di sini kata benda yang cannot touch, ya. Kata benda yang tidak dapat disentuh. Contohnya ya, semua yang menjadi kata benda yang menjadi perasaan, atau kalau kita mengenalnya adjektif ya, perasaan ya adjektif itu sih. Jadi contohnya love, freedom, education, luck, health, beauty, music, thunder,
itu abstrak, tidak bisa disentuh. Termasuk kata benda. Ada juga yang adjektif, ya. Jadi tidak bisa disentuh, tidak bisa diraba. Contohnya seperti itu. And then made of smaller parts. Jadi bahan-bahan atau yang kata benda yang terbuat dari bagian-bagian perasa ya. Contohnya di sini ada sugar, rice, salt, sand, flour, dirt, dust, traffic, grass, spaghetti. Itu ya. And then some food cut into small part ya. Jadi ada kategori yang termasuk some food ya. Penjelasannya yaitu kata bendanya tersebut diubah ketika dipotong ke dalam bentuk yang kecil-kecil. Contohnya di sini bread, fish, cheese, chocolate, meat, bacon, food, and ham. And then kategori uncountable nouns yang selanjutnya adalah liquid or gases yang berbentuk cair dan gas. Ya, kata benda yang cair berbentuk gas. Itu juga tidak dapat dihitung. For example, water, milk, wine, oil, coffee, rain, soap, air, smoke, blood, juice, and fog. Ya, kata benda yang masuk kategori cair dan gas. Contohnya seperti itu yang saya sebutkan. And then kategori yang selanjutnya yaitu materials. Ya. Materials ini bisa kita sentuh, ada bentuknya, bisa dilihat. Nah, ciri-cirinya seperti itu. Contohnya wood, glass, paper, gold, silver, ice, iron, cotton, wool, steel. Ya. Kosakata yang ada di sini itu bisa dicari artinya. Termasuk kategori-kategorinya Ustazah jelaskan dalam bentuk bahasa Indonesia. Tapi contohnya jika kalian tidak ada yang tahu, maka cari sendiri kosakatanya dalam kamus dan Google Translate gitu ya. And then be careful. Uncountable noun in English. Furniture, advice, work, news, information, luggage and money. Luggage and money. Itu ada 6 kategori yang tidak dapat dihitung atau termasuk uncountable noun. Ya, ada 6 ciri. Next. Nah, untuk ini yang perlu kita lihat itu yang ada pada kolom orange ini ya. Yang masih ada ciri lagi perbedaan dari countable and uncountable noun. Itu yang dilihat adalah yang bentuk kolom orange ini saja ya.
Kita baca atau kita lihat yang countable noun dulu ya. Have a singular and a plural form and can be used with a number or an before it. Jadi kalau kata benda yang dapat dihitung jika bentuknya tunggal dan jamak, singular and plural, itu dapat diubah ya, dapat diubah dengan menambahkan number ya. Kalau bentuknya singular itu ditunjukkan dengan kata an. Nanti ketika diubah dalam bentuk plural, maka itu ada tambahan kata number yang ditunjukkan dari angka 2 ke atas. Gitu. There are sometimes called connoun. Jadi, jika perubahan singular menjadi plural form itu ditunjukkan dengan a number and ada artikel an sebelumnya, maka itu disebut count nouns. Kata benda yang dapat dihitung. Contohnya, car, desk, cup, house, bike. Ustazah beri contoh yang ada di sini ya, Ustazah jelaskan lagi. Ketika bentuknya singular, a car, a desk, a cup, a house, a bike, itu diubah ke dalam bentuk plural form menjadi two cars, two desks, two cups, two houses, two bikes. Seperti itu ya. And then countable noun cannot be counted, tidak dapat dihitung, itu ciri yang pertama. They often refer to substance, liquids, and abstract ideas. Jadi, yang tidak dapat dihitung itu termasuk kata benda yang memiliki kategori substance, liquid, abstract ideas. Jadi sudah Ustazah terangkan di depan tadi ya, ada 6 kategori yang tidak dapat dihitung itu termasuk ciri-cirinya ada di depan tadi, slide yang depan. They are sometimes called mass noun. Jadi, ketika seperti Ustazah jelaskan di depan tadi ya, kata benda yang tidak dapat dihitung termasuk 6 kategori tadi, itu biasanya disebut mass noun, kata benda yang bermassa. Ya, kata benda yang bermassa. For example, wood, milk, air, happiness. Seperti itu. Wood, milk, air, and happiness. Gitu nggih. Nah, ini masih banyak lagi yang termasuk irregular plurals. Contoh penjelasan tadi masih berhubungan dengan halaman 112. Bisa dilihat sekilas dan nama sulih yang perlu dicatat yaitu nih, sheep become sheep. Itu ketika bentuknya singular, sheep, tidak ada kata tambahan. Ketika diubah ke bentuk plural, become sheep. Ya, tidak ada tambahan apapun, tidak ada to sheep. Nah, seperti itu. And then fish become fish. Leaf become leaves. And then yang di bawah, langsung ke bawah ya, datum, data. Nah ini, ketika datum itu sebuah kata singular, jika diubah ke dalam bentuk plural menjadi data. Tapi kita terbiasa untuk menyebutkan
data satu dan data yang banyak itu ya data. Ketika menjadi data yang banyak ya data. Itu kebiasaan kita dalam menyebutkan untuk orang Indonesia seperti itu. Tapi dalam bahasa Inggris seperti ini. Datum, data. And then series become series. Ya. Quiz, quizzes. And then alumni, alumni. And then diagnosis become diagnosis. Analysis become analysis. Seperti itu yang Ustazah bacakan tadi sama Sulih dicatat. And then next. Yeah. This is your task today. Your exercises. 3 exercise. Sebelum Ustazah jelaskan di sini, ya. Kita lihat activity-nya dulu. The first activity is activity 3, page on 111. Please open your book page on 111. Ya. Jadi activity 3. The instruction is complete the following phrases with the article or an. Ya. Untuk yang daring mengerjakannya 1 sampai nomor 10 saja. Do completely question for number 1 until 10. Itu untuk yang daring mengerjakan online ya. And then for boarding student, do start from number 1 until 5 with the question. Jadi kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5 untuk yang boarding beserta soalnya. Berarti kalian harus mencatat di buku tugas, gitu ya. Kalau mau lebih nggak apa-apa. Tapi minimal 5. And activity 3, there is ya, jadi activity 3 ini hanya membedakan kata benda yang berbentuk konsonan dan vokal di awal hurufnya. Konsonan, vokal di awal hurufnya. Nah, itu harus menggunakan e or en. Ya, Ustazah jelaskan ketika huruf kata bendanya awalnya itu konsonan, maka bentuknya e. Ketika huruf vokal di awal kata bendanya, maka diberi en. Gitu ya. Silakan dilihat catatannya tadi, penjelasan Ustazah di halaman 110. Next, activity 4, page on 111. There is instruction, read the sentence, and then circle the correct answer. Jadi kalian perlu membaca kalimat atau membaca soalnya, lalu memilih jawaban dengan cara, kalau yang daring tinggal mengklik salah satu jawaban saja, dan yang boarding itu tinggal memilih dari jawaban yang ada di
sampingnya yang diberi kolom warna biru. Itu ya. Nah, yang perlu kalian pahami itu ada kalimat yang bentuknya paralel. Contohnya di nomor 3. Itu a red skirt and then and blank 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 blue one. Nah, itu termasuk paralel. Jadi ketika kata benda yang dipisahkan kata benda, dua kata benda, di tengah-tengahnya ada kata and, itu harus membentuk kalimat paralel. Jadi ketika yang di depan diterangkan a red skirt, itu ketika jawaban untuk blue one atau kalimat yang melengkapinya di belakangnya itu harus yang sama. Ya, a red skirt blank and blank 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 blue one. Nah, seperti itu jawabannya. Seperti itu. Catatannya itu membentuk kalimat paralel. Yang kedua, seperti yang ada di contoh bacaan 110 yang paling atas. Nah, seperti itu. Ketika di awal kalimat itu ada maka kata benda yang diterangkan di kalimat selanjutnya berubah menjadi nah itu halaman 110 sudah ada contohnya. Ya, yang paling atas. Dua kalimat contohnya di 110. Ya, kalimat pertama sudah dijelaskan a lion and 11, maka di kalimat kedua di contoh 110 tulisannya berubah menjadi the lion and the 11 untuk contoh di halaman 110. Seperti itu. Activity 4. For daring, ya, siswa yang mengerjakan online, do completely question for number 1 until 10. And then for boarding student, do start from number 1 until 5 with question. Mengerjakan nomor 1 sampai 5 dengan soalnya, berarti perlu dicatat di buku tugas. And then the last exercise, activity 5, page on number 112. 112. Nah, ini penjelasannya ada di atasnya ya. Itu harus banyak belajar, harus banyak berlatih, maka kalian nanti akan bisa. Harus memiliki ilmu detail kata benda yang di belakangnya itu apa, maka diubah nanti bentuknya ada kata imbuhannya apa. Itu harus memiliki ilmu titan ya. Bukunya boleh dicoret-coret, tapi nanti ketika menjawab harus tahu. Nah, yang banyak coretannya itu lebih bagus daripada yang bukunya masih bersih. Nah, seperti itu. Ustazah bisa menilainya. Tapi belum tentu juga. Tergantung pemahaman kalian ya. Nah, for daring atau yang mengerjakan online, do completely start from number 1 until 10. Jadi, yang mengerjakan online tinggal mengetik juga. Kalau ini mengetik ya, tidak memilih klik gitu. Tidak, tapi mengetik. Nah, dari nomor soal 1 sampai 10. And then for boarding student, do start from number 1 until 5 with the question. Jadi semuanya sama. Untuk yang
mengerjakan online itu rata-rata atau sama ya untuk semua activity mengerjakan 1 sampai nomor 10 soal, dan yang boarding student itu mengerjakan soal dari nomor 1 sampai 5 beserta soalnya ditulis di buku tulis. Tidak ada yang mengumpulkan di meja saya buku paket ya. Buku paket itu no. Karena hanya menulis jawabannya saja, tidak ada proses untuk belajar bahasa Inggris ya. Dan yang perlu kalian catat untuk yang boarding, ini peringatan keras ya, seperti yang Ustazah jelaskan di awal tadi, banyak anak-anak yang menulis kata bahasa Inggris itu dengan kata-katanya sendiri. Nah, maksudnya ada kata yang dikurangi, ada kata yang kurang S, dan ada kata yang ditambah-tambahi. Tambahi S, tambahi G, dan seperti itu. Itu yang perlu diperhatikan. Maka harus teliti. Tulisannya drinking, contoh yang kemarin ya, review yang kemarin, drinking itu tidak ada G-nya double, adanya G-nya 1 di belakang. Ya, bacanya drinking, double G. Tapi ketika menulis itu G-nya 1 yang di belakang saja, tidak ada 2 di awal dan di tengah dan di akhir, itu tidak. Itu nggih, alhamdulillah jazakumullah khairan. Semoga penjelasan Ustazah tadi bisa membuat kalian paham. Dan aktivitinya banyak, jangan mengeluh. Tujuan Ustazah hanya melatih atau mengukur pemahaman kalian dari penjelasan Ustazah. Banyak belajar, banyak berlatih, maka kalian akan bisa. Itu motivasi dari Ustazah. Tidak membuat kalian capek, tidak membuat kalian pusing. Tapi ya, kalau pusing, kalau capek, ya istirahat sebentar lalu dikerjakan lagi. Gitu nggih. Sedikit kata penyemangat dari Ustazah. Do your best, you get the best. Jadi artinya ketika kalian melakukan yang terbaik, bangga dengan jawaban diri sendiri, bukan dari teman, you get the best. Kamu mendapatkan yang terbaik juga. Kamu akan bangga dengan hasil kalian, dengan jawaban kalian, itu lebih baik, itu lebih yang kalian banggakan seharusnya, bukan jawaban dari teman. Ya, Ustazah tidak tahu nama kalian, tapi Ustazah akan tahu kebiasaan kalian. Nah, alhamdulillah jazakumullah khairan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.